Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa minha sabbus sahabati wa syahadatu zuri wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yudmirul khulfa. Wa min halan iku setengah sangking dosa lisan sabbus sahabati utawi misui para sahabat wa syahadatu zuri lan persaksian palsu wal khulfu lan ngingkari fil wa'di ing dalam janji. Idza wa'adahu tatkalane janjene ing wong wa huwa hale utai wong iku yudmiru nyembunyekaken al khulfa ing pengingkaran wa matlul ghaniyyi lan nunda-nunda bayar utang. Kaum muslimin rahimakumullah, kita masih bahas tentang dosa-dosa lisan. Dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Nah, dosa anggota badan yang banyak dilakukan oleh manusia. Sehingga di sini banyak sekali contoh-contoh yang disebutkan oleh muallif dalam kitab ini. Di antaranya adalah sabbus sahabah, mencaci maki para sahabat. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang definisi sahabat, karena dalam kewajiban hati telah diterangkan tentang bahwa salah satu kewajiban hati adalah mencintai para sahabat. Dalam maksiat hati juga diterangkan bahwa salah satu dosa hati adalah membenci para sahabat. Dan dalam dosa lisan disebutkan bahwa salah satu dosa lisan adalah mencaci maki para sahabat. Nah, sehingga sebelumnya sudah kita jelaskan tentang definisi sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi pada masa atau pada saat Rasulullah masih hidup. Dia beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Itu namanya sahabat. Jadi dia bertemunya ketika Rasulullah masih hidup. Jika dia hidup pada masa Rasulullah tetapi tidak bertemu, bukan sahabat. Atau dia bertemu dengan Nabi setelah Nabi wafat, juga bukan sahabat. Dan dia beriman dengan Nabi. Kalau dia bertemu tetapi tidak beriman seperti Abu Jahal, Abu Lahab, maka dia bukan sahabat Nabi. Kemudian dia harus beriman sampai mati, artinya mati dalam keadaan beriman. Kalau dia mati dalam keadaan murtad meskipun pernah beriman dengan Nabi, maka dia tidak disebut dengan sahabat. Nah, ini sudah kita jelaskan 2 kali tentang definisi ini. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, mencaci maki seorang sahabat itu hukumnya haram. Ahlus sunnah wal jamaah itu mengajarkan kepada kita untuk mencintai para sahabat, dan tidak boleh kita untuk membenci para sahabat. Maka dalam hal ini harus diwaspadai 2 kelompok yang mereka ini suka mencaci maki para sahabat. Nah, di antaranya adalah kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini mereka adalah kelompok yang mengaku-ngaku sebagai pengikut dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mengaku-ngaku saja. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bukan Syiah. Karena Sayyidina Al-Hasan wal Husain bukan Syiah. Karena Sayyidina
Ali Zainal Abidin, Ja'far As-Shadiq, mereka bukan Syiah, tetapi mereka diaku-aku sebagai imam dari kelompok Syiah. Harus dibedakan ya, harus dibedakan. Mereka itu bukan imam Syiah, mereka diaku-aku sebagai imam kelompok Syiah. Harus dibedakan. Karena sebagian orang kemudian tidak bisa membedakan, sehingga menganggap bahwa Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ja'far As-Shadiq ini dianggap sebagai orang Syiah. Bukan, mereka bukan orang Syiah. Ahlul Bait itu juga bukan orang Syiah. Orang Syiah mengaku-ngaku sebagai mencintai Ahlul Bait, tetapi mereka sebenarnya tidak mencintai Ahlul Bait, dan Ahlul Bait itu bukan bagian daripada kelompok Syiah. Karena yang mengajarkan cinta kepada Ahlul Bait itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kelompok Syiah ini kelompok pembenci para sahabat. Mereka secara terang-terangan membenci Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka membenci Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Mereka membenci Sayyiduna Uthman bin Affan. Mereka membenci Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Ini kelompok Syiah. Bahkan di antara mereka ada yang berlebihan sampai menganggap bahwa mereka ini adalah orang-orang yang telah kafir. Sebagian kelompok Syiah yang ghulu, yang ekstrim, itu menganggap bahwa Abu Bakar telah kafir, Umar telah kafir, Utsman telah kafir, Sayyidah Aisyah telah kafir. Ini sebagian kelompok Syiah yang ekstrim. Mereka menganggap seperti itu. Dan ini bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencaci maki para sahabat itu adalah termasuk dosa lisan yang harus diwaspadai dan tidak boleh kita melakukannya. Bahkan kalau seseorang itu mencaci maki para sahabat secara umum, semuanya, seluruh para sahabat dia caci, maka hukumnya dia bukan orang Islam. Hukumnya dia bukan orang Islam. Tapi mencaci maki satu persatu sahabat itu tidak kufur, tetapi dosa. Dosa termasuk maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Syiah, ada lagi kelompok yang juga pembenci para sahabat yang juga harus diwaspadai. Mereka adalah kelompok Khawarij. Kelompok ini pada masa sekarang itu sudah tidak ada dengan namanya. Kelompok dengan nama Khawarij itu tidak ada. Berbeda dengan kelompok Syiah. Sekarang kelompok dengan nama Syiah itu ada. Tetapi kelompok dengan nama Khawarij itu enggak ada. Tetapi ajarannya tetap ada. Ajarannya tetap berkembang di masyarakat, yaitu kelompok takfiri, kelompok yang suka mengkafirkan umat Islam tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Mereka adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini adalah kelompok pembenci para sahabat. Mereka membenci Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka membenci Abu Musa al-Ash'ari. Mereka membenci Muawiyah bin Abi Sufyan, membenci Amr bin al-As, dan membenci semua sahabat yang setuju dengan tahkim pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai-sampai mereka bukan hanya membenci dan mencaci maki para sahabat ini, bahkan mereka juga membunuhnya. Orang Khawarij inilah yang telah berusaha membunuh 3 sahabat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Amr bin Al-As. Mereka mengirimkan 3 pembunuh berdarah dingin untuk membunuh ketiganya. Tetapi yang membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin Al-As ini gagal. Dan yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sukses. Sehingga ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib akan keluar dari rumahnya menuju masjid di waktu subuh. Beliau akan mengimami sholat subuh. Ternyata di depan pintunya sudah ditunggu oleh orang Khawarij dengan senjatanya. Sehingga langsung ditikam di depan rumahnya, sehingga kemudian beliau dengan sebab itu beliau wafat di tangan orang Khawarij. Orang Khawarij ini bukan orang yang mereka mengaku sebagai orang kafir. Mereka mengaku sebagai orang Islam. Bahkan tampangnya itu seperti tampang orang Islam. Bahkan penampilannya bisa jadi lebih Islami daripada kita. Tetapi apa? Tetapi dia adalah orang yang pembenci para sahabat. Kelompok ini kelompok ekstrim. Kalau sekarang kelompok ini kelompok radikal, kelompok teroris. Itu sudah ada sejak zaman Sayyidina Ali. Tetapi waktu itu tidak pakai bom, langsung pakai pisau, pakai senjata. Cara membunuhnya seperti itu. Kalau zaman sekarang udah nggak pakai itu lagi, langsung pakai bom sekarang. Jadi kelompok ekstrim seperti ini, kelompok radikal seperti ini, itu sudah ada sejak dulu. Dan kelompoknya namanya kelompok Khawarij. Dan sekarang tetap berkembang. Kelompok-kelompok ini mereka bukan hanya membunuh orang-orang kafir, tetapi juga membunuh orang-orang Islam. Karena kelompok Khawarij ini memiliki pemahaman yang menyimpang, mengatakan bahwa setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Al-Quran, maka hukumnya kafir. Ini pendapat kelompok ini. Zaman ini mereka mengikuti Sayyid Qutb. Sayyid Qutb dari Mesir. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki akidah bahwa setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam, maka hukumnya kafir. Padahal di seluruh dunia ini nggak ada satupun negara yang secara resmi menerapkan hukum Al-Quran. Maka menurut mereka, semua negara yang ada di dunia ini semuanya negara kafir. Dan rakyatnya, pemerintahannya itu pemerintahan yang kafir. DPR-nya DPR yang kafir. Rakyatnya yang tidak mau memberontak kepada pemerintah dianggap juga kafir. Karena itulah maka kemudian mereka melakukan aksi-aksi terorisme yang korbannya bukan hanya orang kafir tetapi juga orang Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus waspada terhadap kelompok yang seperti ini. Ajaran Islam itu melarang kita untuk mencela para sahabat, melarang kita untuk mencaci maki para sahabat, memerintahkan kita untuk mencintai para sahabat. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak termasuk mencaci maki para sahabat apabila kita mengatakan tentang sebagian sahabat seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa hadis Rasulullah itu mencela sebagian orang. Maka ketika kita mengucapkannya seperti halnya Rasulullah mengatakannya, maka ini tidak tergolong sebagai mencaci maki para sahabat yang diharamkan. Misalnya di dalam hadis mutawatir
Hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang pasti statusnya sahih, tidak diragukan. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang pada setiap generasinya. Jadi dalam generasi sahabat diriwayatkan oleh banyak orang. Pada generasi tabi'in diriwayatkan oleh banyak orang. Begitu seterusnya. Yang banyaknya itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk bersepakat dalam kebohongan. Itu namanya mutawatir. Jadi diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang pada setiap level sanadnya, yang tidak memungkinkan bagi mereka bersepakat untuk berbohong. Ini namanya hadisnya mutawatir. Maka pasti sahih. Ini tidak diteliti lagi oleh para ulama ahli hadis tentang kesahihannya, karena sudah bisa dipastikan kesahihannya. Dalam sebuah hadis mutawatir Rasulullah bersabda, waiha ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyah. Ammarun yad'uhum ilallah wa yad'unahu ilan nar. Sungguh kasihan Ammar, dia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Ammar mengajak mereka kepada Allah, sedang mereka mengajak Ammar ke neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, Ammar bin Yasir adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, yang pernah kita ceritakan. Ibunya Sumayyah adalah awwalu syahidatin fil Islam, perempuan pertama kali yang mati syahid dalam Islam. Namanya Sumayyah, itu ibunda dari Ammar. Kemudian setelah itu bapaknya juga meninggal di hadapan Yasir karena mempertahankan keimanannya. Kemudian putranya ini Ammar. Ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah pernah bersabda, Ammar ini nanti akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Ini Rasulullah masih hidup, dan ini Rasulullah bukan meramal, tapi Rasulullah memberitahukan, mengkhabarkan berdasarkan wahyu. Ini istilah ini karena sebagian orang dia ngomongnya kurang pas, mengatakan ini sudah diramalkan oleh Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah itu peramal. Rasulullah bukan peramal. Apa yang beliau ucapkan itu berdasarkan wahyu dari Allah. Ketika Rasulullah mengatakan Ammar itu akan dibunuh oleh kelompok pemberontak, maka ini berdasarkan wahyu. Setelah Rasulullah wafat, ganti Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatul Rasulillah, ganti kemudian dengan Umar bin Al-Khattab, ganti dengan Sayyidina Utsman bin Affan, ganti dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini muncul peperangan sesama umat Islam. Di antaranya ada perang Siffin, yaitu peperangan di satu pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah. Kemudian di pihak yang lain ada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan sahabat Amr bin Al-As dari Syam, yang mereka kemudian memerangi Sayyidina Ali. Di sini terjadi peperangan di antara umat Islam, antar umat Islam sendiri, bukan dengan orang kafir, tetapi antar umat Islam sendiri. Dalam peperangan inilah Sayyidina Ammar bin Yasir meninggal dunia. Pertanyaannya, di manakah posisi Ammar bin Yasir ketika itu? Jawabannya, Ammar bin Yasir ketika itu menjadi tentaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ketika itu kelompok yang memerangi Sayyidina Ali, kita menyebutnya kelompok Baghiyah, kelompok pemberontak. Dan ini bukan mencaci maki sahabat. Kenapa? Kita mengatakannya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah dalam hadis mutawatir mengatakan apa? Waiha Ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyah. Rasulullah mengatakannya sebagai al-fi'atul baghiyah, maka kita mengatakannya juga mereka adalah al-fi'atul baghiyah, kelompok pemberontak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah khalifah yang sah setelah Utsman bin Affan, karena beliau telah dibaiat oleh umat Islam secara langsung. Kaum muslimin rahimakumullah, Ammar bin Yasir yang tadi kita ceritakan, beliau adalah sahabat yang mulia. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa beliau itu dirindukan oleh surga. Jadi surga aja rindu kepada beliau. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jannatu tashtaqu ila thalathatin. Surga itu rindu kepada 3 orang. Kalau kita yang rindu kepada surga, ini surganya yang rindu kepada 3 orang ini. Luar biasa. Siapa mereka? Ali. Yang pertama Aliyin, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua kepada Ammar, wa Ammarin, kepada Ammar bin Yasir. Wa Salman, yang ketiga rindu terhadap Salman Al-Farisi. Kaum muslimin rahimakumullah, memang dalam hadis itu ada beberapa sahabat itu yang sudah dinas atau sudah dikhabarkan oleh Nabi akan masuk surga. Seperti yang dikenal dengan istilah al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah, 10 orang yang akan masuk surga, yang dulu sudah pernah kita sebutkan nama-namanya. Kemudian juga perorangan ada, seperti Sayyidah Aisyah sudah dikhabarkan akan masuk surga. Bilal bin Rabah juga sudah dikhabarkan akan masuk surga. Kemudian Sayyidina Al-Hasan wal Husain, cucu Rasulullah, juga sudah dikabarkan akan masuk surga. Kemudian yang 3 orang ini dikatakan surga rindu terhadap mereka. Kalau surga rindu terhadap mereka, artinya mereka akan masuk ke dalam surga, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Ammar bin Yasir, kemudian Salman Al-Farisi. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang penting di sini untuk digarisbawahi bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai para sahabat secara umum. Semua kita mencintai mereka. Adapun perorangan yang kemudian Rasulullah mencelanya, maka kita juga mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak tergolong sebagai mencaci maki para sahabat yang diharamkan sebagaimana diterangkan dalam kitab ini. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya wa syahadatuz zur. Di antara dosa lisan adalah syahadatuz zur. Syahadatuz zur artinya adalah persaksian palsu. Dia siap menjadi saksi di depan pengadilan, kemudian dia menyampaikan persaksian yang palsu, persaksian yang bohong. Dia bersaksi secara bohong. Dia tidak mengetahui kejadian itu, kemudian dia mengatakan mengetahuinya. Ini persaksian palsu banyak sekali terjadi sejak dulu dan apalagi pada masa sekarang. Untuk untuk membeli hukum, karena hukum di mana-mana hukum-hukum positif sekarang, ya termasuk dalam hukum Islam,
Nah, keputusan seorang qadhi, keputusan seorang hakim itu juga ditentukan oleh saksi. Nah, kalau saksi ini misalnya bisa dibeli, dibayar, kamu bersaksi seperti ini ya, nah, untuk melepaskan dirinya dari hukuman misalnya orang tersebut, atau sebaliknya untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada orang yang sebenarnya tidak melakukan kejahatan, maka ini orang yang melakukan seperti itu jatuh pada dosa besar. Nah, ini banyak terjadi. Biasanya dilakukan oleh para penguasa, biasanya dilakukan oleh orang-orang berduit, orang-orang kaya. Jadi orang kaya ini bisa membeli hukum. Di Indonesia, di mana-mana juga seperti itu, termasuk di Indonesia, sehingga ada koruptor bisa kemana-mana, bisa jalan-jalan kemana-mana, ada penjahat bisa bebas karena apa? Mereka memiliki duit yang banyak. Saksi bisa dibeli, hakim bisa dibeli, pokoknya semau dialah kalau punya uang. Nah, sehingga dikatakan hukum itu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kalau kejahatan itu dilakukan oleh penguasa, dilakukan oleh orang berduit, tumpul hukum itu. Tetapi ketika hukum ini diberlakukan kepada orang miskin hanya karena mencuri mencuri yang hanya sedikit, misalnya punya tetangganya nggak ada 1 kilo, tetapi harus masuk penjara. Kenapa? Karena pelakunya orang miskin. Tetapi kalau orang kaya yang dicuri miliaran, dia tetap aman-aman saja. Ini kenapa? Karena hukum bisa dibeli. Hukum bisa dibeli, dan itu bukan masalah hukumnya, tetapi masalah orang-orangnya. Masalah orang-orangnya. Dalam hukum Islam pun ini bisa terjadi. Kalau orangnya itu bisa dibeli, seseorang bisa disuruh untuk menjadi saksi dengan dibayar, maka bisa rusak ini. Maka mental manusianya itu yang harus dibangun, harus betul-betul diberikan pengetahuan bahwa ini adalah termasuk dosa lisan, yang sangat berbahaya. Ini bukan hanya membahayakan dirinya karena dia telah melakukan dosa, tetapi juga membahayakan orang lain. Orang lain dirugikan. Dia nggak bersalah menjadi dia bersalah dan harus menerima hukuman. Bahkan bisa negara dirugikan karena apa? Persaksian palsu dari orang yang seperti itu. Nah, maka yang seperti ini yang harus dihindari oleh siapapun. Seseorang itu tidak semestinya dia mau bersaksi kecuali apabila dia diminta untuk bersaksi dan dia melihat kejadian itu seterang-terangnya. Saya ulangi lagi. Seseorang itu kalau tidak diminta untuk menjadi saksi, jangan kemudian meminta menjadi saksi. Tetapi jika diminta untuk menjadi saksi oleh pengadilan, jika dia memang melihat kejadian itu secara nyata, terang, tanpa ada keraguan sedikit pun, silahkan menjadi saksi. Tetapi jika dia taunya cuma remang-remang, maka jangan mau menjadi saksi. Karena apa? Ini bisa membahayakan orang lain. Hanya kira-kira ini bisa membahayakan orang lain. Karena hukum bisa diputuskan berdasarkan persaksian dia. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aita mithla syamas fashhad, wa illa fada'." Jika kamu melihat kejadian itu seperti kamu melihat matahari,
Kalau kita siang-siang melihat matahari, ragu nggak kalau itu matahari? Enggak. Pasti kita nggak akan ragu itu matahari atau bulan sih, atau bintang. Nggak ragu, kita pasti itu matahari. Kalau kita melihat sebuah kejadian seperti kita melihat matahari, artinya tanpa ada keraguan sedikit pun, silahkan menjadi saksi jika diminta. Nah, jika diminta oleh hakim, maka silahkan jadi saksi. Tetapi jika kita tidak tahu secara nyata, seperti halnya kita melihat matahari, maka jangan, tinggalkan, jangan menjadi saksi. Atau kalau kita mengetahui tapi nggak ada yang minta kita menjadi saksi, maka jangan. Nah, jangan kita menjadi saksi jika tidak diminta. Nah, ini penting. Ini adalah bagian dari ketentuan Islam dalam masalah ini, agar seseorang tidak jatuh kepada syahadatuz zur, yaitu persaksian yang palsu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Maka jauhilah berhala-berhala yang najis, wajtanibu qawlaz zur, dan jauhilah persaksian yang palsu. Dalam hadis bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalat syahadatu zuri bil isyraqi billah. Persaksian palsu itu menyerupai syirik kepada Allah. Hukumnya tidak syirik, tapi menyerupai syirik. Artinya apa? Dosa besar. Melakukan persaksian palsu ini tergolong sebagai dosa besar. Itu artinya. Bukan artinya bahwa orang yang melakukan persaksian palsu maka berarti dia telah musyrik. Maknanya bukan seperti itu. Tetapi orang yang melakukan persaksian palsu, maka dia telah jatuh pada dosa besar. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini permasalahan persaksian palsu, termasuk dosa besar yang harus kita tinggalkan. Yang berikutnya adalah mengingkari perjanjian. Mengingkari perjanjian. Dan dia menyembunyikan pengingkaran tersebut. Kita, umat Islam ini, diperintahkan untuk menepati janji. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Nah, sebagian ulama menafsirkannya dengan janji-janji kalian. Penuhilah janji-janji kalian kepada orang lain. Jangan mengobral janji. Nah, ini banyak orang mengobral janji, apalagi kalau sudah musimnya musimnya politik, mengobral janji. Yang ingin jadi pejabat, ingin jadi wakil rakyat, mereka mengobral janji kepada masyarakat. Terkadang janjinya tidak masuk akal, yang nggak mungkin bisa dilakukan. Berjanji itu ya silahkan, tetapi berjanji yang dia harus bisa menepatinya, dan berjanji yang memang yang boleh ditepati dan dia bisa menepatinya. Tetapi sesuatu yang tidak bisa ditepati, hendaknya seseorang tidak melakukan itu. Janji-janji, apalagi janji-janji apa? Kosong, dari awal sudah berniat untuk tidak memenuhi janji itu karena sudah lupa. Ketika kampanye janjinya banyak, ketika sudah duduk lupa dengan janjinya. Bahkan dia pun ketika berjanji itu asal ucap, tidak dipikirkan matang-matang. Nah, sebagian dipikirkan matang-matang, ditulis, ini janji-janji saya, tertulis sehingga nanti bisa ditagih. Sebagian orang apa? Janjinya cukup nyeplos. Pokoknya ketika dia kampanye, pokoknya keluar gitu aja, tanpa dicatat, sehingga nanti apa? Ketika dia jadi sudah lupa apa dulu janjinya. Nah, ini tentu kita harus hindari.
Kalau ada di antara kita nanti yang misalnya, ini sebenarnya berlaku umum ya, hanya saja karena ini yang sering janji itu adalah orang-orang yang ingin menduduki posisi-posisi tertentu, maka di sini kita harus ingat bahwa di sini kita diharuskan untuk memenuhi janji-janji kita. Nah, tidak boleh kita mengingkari apa yang telah kita janjikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa lisan yang berikutnya adalah matlul ghani. Matlul ghani itu menunda-nunda bayar utang bagi orang yang mampu. Menghutang itu mudah, tetapi membayar hutang ini yang sulit. Nah, jadi sebagian orang itu seneng hutang, sedikit-sedikit hutang, sedikit-sedikit hutang. Dia tidak melihat kepada kemampuan dirinya, apakah dia mampu untuk membayarnya atau tidak mampu untuk membayarnya. Nah, orang yang hutang kemudian dia sengaja menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia sudah mampu, maka dia jatuh pada dosa lisan. Dia jatuh pada dosa lisan. Ini bahkan ini termasuk dosa besar ya, bukan dosa kecil. Ini berlaku bagi siapa? Bagi orang yang dia sudah mampu membayar hutang. Misalnya dia hutang 1 juta selama 1 bulan. Setelah 1 bulan dia sudah bisa membayar. Dia sudah punya uang 1.200.000 misalnya. Nah ini kan sudah bisa membayar. Tapi dia bilang, eman-eman ini saya mau bayar hutang, eman-eman katanya. Ini dibuat untuk ini dulu aja kan enak. Nah, ini dibuat untuk yang lain dulu, untuk belanja dulu misalnya. Padahal sudah jatuh tempo dia harus membayarnya. Orang yang seperti inilah yang matlul ghani. Ketika yang dihutangi itu datang menagihnya, dia bilang saya belum punya uang. Padahal dia sudah punya uang. Ini yang dikatakan sudah mampu. Berbeda apabila memang orangnya belum mampu. Dia hutang uang 1 juta, nah, sudah jatuh tempo 1 bulan sesuai perjanjian, dia nggak punya uang sama sekali. Kemudian dia mengatakan tolong ditunda 1 bulan lagi, saya nggak punya uang. Maka di sini nggak berdosa. Kenapa? Karena dia memang nggak punya uang untuk bisa membayarnya. Nah di sini dianjurkan bagi orang yang menghutangi itu untuk untuk memberikan waktu kepada orang yang menghutangi. Ini termasuk akhlak dalam Islam. Dia harus memberikan toleransi. Hendaknya orang yang menghutangi itu memberikan toleransi kepada orang yang menghutangi. Ya nggak apa-apa 1 bulan lagi. Ini pasti lega ini hatinya orang yang menghutangi ini. Karena dia sudah sudah ketakutan, ternyata kemudian yang menghutang ya nggak apa-apa. Saya kasih waktu lagi 1 bulan. Nah, itu akhlak Islam semestinya seperti itu. Tidak memaksakan kehendaknya, tidak memaksakan kehendaknya langsung begitu saja. Tetapi kalau kita sudah tahu, seseorang sudah tahu, ini dia baru saja dapat uang, tapi saya suruh bayar utang, kata dia nggak punya uang. 1 bulan lagi sudah ditunda, sudah punya uang, kita tahu, kemudian dia nggak mau bayar juga. Sudah beberapa kali dia seperti itu. Maka orang yang seperti ini dalam hadis disebutkan begini. Layul wajidi yukhillu irbahu wa uqubatahu. Orang yang mampu tetapi dia menunda-nunda membayar hutangnya, maka kehormatan dan hukuman telah halal untuknya. Artinya bagaimana? Orang seperti itu yang pertama boleh ditahdzir,
Orang-orang boleh diingatkan di hadapan masyarakat, dia sudah bisa diingatkan, awas jangan suka menghutangi sama dia. Dia itu suka nunda-nunda hutang, dia suka nggak mau bayar hutang. Nah itu sudah orang-orang diingatkan sudah boleh. Kalau memang sudah terbukti, nah, dia sudah terbukti setiap hutang nggak mau bayar, setiap hutang nggak mau bayar, setiap hutang nggak mau bayar, maka jangan sampai tetangga kita jadi korban untuk kedua kalinya. Boleh kita beritahu, awas kalau dia hutang nggak usah dihutangi, bahaya dia kalau hutang nggak mau bayar hutang. Nah, itu boleh, nah, boleh dikatakan seperti itu. Bahkan di sini dikatakan wa uqubatahu. Ini jika ada, jika ini bukan hak perorangan tetapi hak pemerintah, bisa dia dihukum karena dia tidak mau bayar hutang. Ini menjaga hak orang lain. Orang lain ketika sudah mau menghutangi kita, itu kan artinya dia sudah sangat baik sekali, sangat baik sekali terhadap kita. Lah, balasannya kita harus juga memenuhi, membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Jangan kemudian apa? Jangan kemudian seseorang itu kemudian menunda-nunda pembayaran hutangnya. Ini masalahnya jadi kompleks ya. Sekarang ini sulit mencari hutangan kepada orang, itu sulit. Beda dengan pada masa lalu. Sekarang orang kalau hutang langsung ke bank, padahal di bank itu nanti ada ribanya. Nah, dia hutangnya ke bank, padahal di situ ada ribanya. Nah, sementara hutang kepada tetangganya juga sulit. Sulitnya kenapa? Ya kebanyakan orang kalau hutang itu nggak mau bayar, itu jadinya sulit. Nah, orangnya pun kapok mau membayar hutang. Dia kalau hutang suruh bayar nggak mau. Tapi kalau hutang ke bank, ya mau nggak mau dibayar tepat waktu. Kalau nggak ada bunganya. Nah, tetapi kalau hutang tetangganya karena nggak ada bunganya, diolor-olor. Nah, diolor-olor. Sudah waktunya bayar, tidak segera dibayar. Nah, ini kasus seperti ini banyak. Nah, banyak. Dia sudah punya hutang, dia punya hutang, sudah punya uang untuk membayarnya, tetapi dia tidak membayarnya. Dia jatuh pada dosa, bahkan termasuk dosa besar. Ini suatu aib ya bagi seseorang. Kalau dia sudah tipenya seperti itu, tabiatnya seperti itu, kalau bayar nggak mau, kalau hutang tidak mau bayar, maka ini sudah bisa orang-orang itu diingatkan dari bahaya orang tersebut. Awas, nggak usah dihutangi orang itu. Kalau hutang nggak mau bayar, hutangnya di mana-mana, nelecek di mana-mana. Nah, semua tetangganya dihutangi, sedikit nggak punya hutang, sedikit nggak punya hutang. Nah, sementara dia sendiri nggak tahu dia tidak bisa membayarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita kalau hutang itu kita harus melihat kemampuan diri kita. Kemampuan diri kita, apakah kita mampu untuk membayarnya atau tidak. Kalau kita tidak mampu, kita tahu diri kita tidak mampu. Misalnya, kita setiap bulan itu hasilnya cuman misalnya 500.000 misalnya. Ini yang kecil ya, 500.000. Setiap bulan kita dapat uang 500.000. Kita tahu yang rutin itu. Lah, kemudian kita mau hutang, maka hutangnya jangan hutang 1 juta. Ini bagaimana? Dia penghasilannya setiap bulan 500.000, hutang ke orang lain kok 1 juta. Ini Pak dibayar pakai apa ini nantinya? Nah, kan sulit gitu, diangsur pun sulit. Sementara kebutuhan dia dalam 1 bulan lebih dari 500.000, gimana mau mengangsurnya? Nah, dan seterusnya. Artinya kita harus melihat kepada kemampuan pada diri kita.
Kalau kita hutang, kecuali kalau apa? Kalau orang yang kita hutangi itu tahu tentang kondisi kita. Misalnya dia orang baik, ya, orang baik. Dia tahu bahwa kita ini nggak mungkin bisa bayar, tapi kita sangat membutuhkan. Nah, kalau kemudian orang itu yang kita hutangi tahu, wah ini nggak bisa bayar, tapi dia punya apa? Punya rasa kasihan terhadap orang tersebut, meskipun begitu dia tetap menghutanginya, maka ini nggak masalah. Yang seperti itu tidak masalah. Kenapa? Karena yang menghutangi sudah tahu risikonya, bahwa dia dalam menghutang itu dalam rangka menolong. Nah, di sini tidak masalah. Nah, tetapi kalau kemudian seseorang sudah tahu dirinya nggak bisa bayar hutang, tetapi dia hutang, maka nggak boleh kita hutang. Kita nggak boleh hutang kepada orang tersebut kalau kita tahu bahwa kita nggak bisa bayar hutang. Kita boleh hutang itu kalau kita tahu bahwa kita akan bisa membayarnya. Kalau kita tahu pasti bahwa kita nggak bisa membayarnya, maka kita nggak boleh hutang kepada orang lain. Nah, lebih baik minta aja, nggak usah hutang. Jadi minta aja, kalau nggak bisa bayar hutang ya minta sedekah kepada orang lain, meskipun ini bukan sesuatu yang terpuji. Nah, yang terpuji ya dia berusaha keras, atau dia apa? Misalnya bekerja keras, atau qanaah dengan rezeki yang dia dapatkan. Nah, dengan rezeki sedikit yang dia peroleh, dia bersabar dengan rezeki itu, maka itu yang terbaik. Nah, karena dikatakan oleh para ulama, al-qanaatu kanzun la tafna. Qanaah itu adalah gudang harta yang nggak pernah habis. Jadi kalau kita ingin punya gudang harta melimpah yang nggak bisa habis, jawabannya adalah qanaah. Kalau gudang harta betulan yang berupa berisi uang diambil setiap hari, habis. Tapi kalau qanaah ini gudang harta yang nggak pernah akan habis, nggak akan pernah habis. Qanaah itu apa? Menerima apa yang telah dibagikan oleh Allah. Setiap orang ini kan sudah bagi-bagi, rizkinya itu sudah dibagi-bagi. Ada yang dibagi sedikit, ada yang dibagi banyak. Itu semuanya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang, tapi semua sudah diberi bagian. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, semua binatang yang melata termasuk manusia itu sudah ada bagian rizkinya masing-masing. Cuman ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. La qanaah itu artinya adalah menerima apa yang telah Allah bagikan untuk dia. Apakah yang dibagikan itu sedikit atau banyak, diterima, rela, ridho dengan apa yang telah Allah berikan. Kalau sudah seperti itu, seseorang itu apa? Seseorang akan kaya. Dia akan kaya. Dia nggak akan punya hutang banyak. Kebanyakan orang itu hutang itu kan karena nggak terima dengan apa yang telah Allah berikan. Kebanyakan, nggak semuanya ya, kebanyakan. Karena apa? Dia tadi itu yang sering kita sebutkan, dia pengen cepat kaya, makanya dia harus hutang. Dia nggak mampu beli sepeda motor, tapi pengen sepeda motor, akhirnya ya hutang. Dia nggak mampu, hartanya belum bisa membeli mobil, tetapi dia pengen naik mobil, maka dia harus kemudian hutang. Lah yang seperti inilah yang jadi masalah. Yang seperti ini yang jadi masalah. Kalau dia nerima memang dia kelasnya kelas sepeda ontel, ya ontel, semestinya dia akan nggak punya hutang. Kalau dia kelasnya kelas sepeda motor, nah, maka dia nggak akan tertekan oleh hutang dan seterusnya. Kalau kelasnya itu dia kelas makan kangkung, ya udah dia akan tenang. Dia pun akan bisa hidup, insya Allah nggak akan kekurangan gizi. Nah,
tidak akan kekurangan gizi, karena memang yang dibagikan oleh Allah untuk dia ya itu. Nah, kalau kelasnya itu kelas tempe, tahu, ya itu kehidupan dia. Kalau dia terima, maka dia akan mendapatkan ketenangan hati. Tetapi kalau kelas dia adalah kelas tahu tempe, tapi tiap hari pengen makan ikan, pengen makan daging, ya siap-siap untuk numpuk hutang. Kalau sudah numpuk hutang, nggak akan ada ketenangan hati, karena dia nggak akan sulit, atau dia akan sulit untuk membayar hutang-hutangnya. Kalau sudah kesulitan dia membayar hutang-hutangnya, maka nggak akan ada ketenangan lagi dalam kehidupannya. Nah, ini jadi qanaah ini menjadi apa? Kanzun la tafna. Jika kita memiliki qanaah dalam hati kita, maka kita akan menjadi orang terkaya di dunia. Nah, jadi hanya orang terkaya di dunia. Kenapa? Karena kita seperti orang kok tenang sekali, kayak nggak butuh apa-apa. Lah memang kebutuhannya sudah terpenuhi. Nah, ya, semuanya sudah terpenuhi. Makan juga sudah ada meskipun apa adanya. Yang tiap hari juga sudah makan, meskipun lauknya itu juga apa namanya bukan mewah, tapi setiap hari juga sudah makan. Mau pergi kemana-mana juga sudah ada kendaraan, meskipun kendaraannya itu jelek misalnya. Nah, itu artinya apa? Artinya seseorang akan seakan-akan dia tenang. Dia seakan-akan dia memiliki harta yang sangat banyak, sehingga kehidupannya terlihat sangat tenang, dan memang tenang. Kenapa? Karena memang dia tidak berpikir melebihi dari apa yang telah Allah berikan kepada dia. Bukan berarti ini tidak bekerja keras. Qanaah itu bukan berarti malas, ya. Qanaah itu bukan berarti malas, karena sebagian orang itu qanaah diartikan malas. Kamu kok nggak kerja? Udah saya qanaah aja dengan apa adanya. Nah, ini namanya keliru memahami qanaah. Qanaah itu dia bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Ketika hasilnya seperti itu, maka dia rela menerimanya. Itu namanya qanaah. Bekerja tetap, berusaha tetap, tetapi dia menerima apapun hasilnya. Apakah hasilnya banyak, apakah hasilnya sedikit, dia terima. Itu namanya qanaah. Qanaah bukan sama dengan malas. Ini yang salah itu begitu. Sebagian orang beralasan qanaah untuk tidak bekerja. Nah, kamu kok nggak kerja? Kok tidur saja, nggak mau kerja? Saya qanaah aja dengan apa yang ada. Ini nggak benar, salah dalam memahami konsep qanaah tersebut. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan, khususnya yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu seputar dosa-dosa lisan. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.